Keluaran pasal 36. Demikianlah harus bekerja Besaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa memanggil Besaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu, datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya, dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu demikian. Tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi. Sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih. Membuat kemah suci. Lalu semua ahli di antara tukang-tukang itu membuat kemah suci dari 10 tenda, dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi, dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun, dibuat orang semuanya itu. Panjang tiap-tiap tenda 28 hasta, dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Semua tenda itu sama ukurannya. 5 dari tenda itu dirangkap menjadi 1, dan yang 5 lagi juga dirangkap menjadi 1. Pada rangkapan yang pertama, di tepi satu tenda yang di ujung, dibuatlah sosok-sosok kain ungu tua, dan demikian juga di tepi satu tenda yang paling ujung, pada rangkapan yang kedua. 50 sosok dibuat orang pada tenda yang pertama, dan 50 sosok pada tenda yang di ujung, pada rangkapan yang kedua, sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain. Dibuatlah 50 kaitan emas, dan disambunglah tenda-tenda kemah suci, yang satu dengan yang lain, dengan memakai kaitan itu, sehingga menjadi satu. Dibuatlah tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah, yang menudungi kemah suci. 11 tenda dibuat orang. Panjang tiap-tiap tenda 30 hasta, dan 4 hasta lebarnya tiap-tiap tenda. Yang 11 tenda itu sama ukurannya. Disambunglah 5 dari tenda itu dengan tersendiri, dan 6 dari tenda itu dengan tersendiri. Dibuatlah 50 sosok pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung, dan dibuat 50 sosok di tepi satu tenda pada rangkapan yang kedua. Dibuat oranglah 50 kaitan tembaga untuk menyambung tenda-tenda kemah itu, sehingga menjadi satu. Juga dibuatlah untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Dibuat oranglah untuk kemah suci itu papan dari kayu penaga yang berdiri tegak. 10 hasta panjangnya satu papan, dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. Tiap-tiap papan ada 2 pasaknya yang disengkang satu sama lain. Demikianlah diperbuat dengan segala papan kemah suci. Dibuat oranglah papan-papan untuk kemah suci, 20 papan pada sebelah selatan. Dan 40 alas perak dibuat orang di bawah ke-20 papan itu, 2 alas di bawah 1 papan untuk kedua pasaknya, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. Juga dibuat orang untuk sisi yang kedua dari kemah suci, pada sebelah utara 20 papan dengan 40 alas peraknya, 2 alas di bawah 1 papan, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Untuk sisi belakang kemah suci, pada sebelah barat dibuat oranglah 6 papan. 2 papan dibuat orang untuk sudut kemah suci di sisi belakang. Kedua papan itu kembar pasaknya di sebelah bawah, dan seperti itu juga kembar pasaknya di sebelah atas.
Di dekat gelang yang satu itu, demikianlah dibuat orang dengan kedua papan yang untuk kedua sudutnya itu. Jadi ada 8 papan dengan alas peraknya, 16 alas, 2 alas di bawah 1 papan. Dibuatlah juga kayu lintang dari kayu penaga, 5 untuk papan-papan pada sisi yang satu dari kemah suci, 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua dari kemah suci, dan 5 kayu lintang untuk papan-papan kemah suci yang merupakan sisi belakangnya pada sebelah barat. Dibuat oranglah kayu lintang yang di tengah menjadi melintang terus di tengah-tengah papan-papan itu, dari ujung ke ujung. Papan-papan itu disalut dengan emas, gelang-gelang itu dibuat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu, dan kayu-kayu lintang itu disalut dengan emas. Dibuatlah tabir itu dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya, dibuat dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun. Dibuat oranglah untuk itu 4 tiang dari kayu penaga, dan disalutlah itu dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas. Lagi dituanglah emas alas perak untuk tiang itu. Juga dibuat oranglah tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna, dan kelima tiangnya dengan kaitan untuk tiang itu. Disalutlah ujungnya dan penyambung-penyambungnya dengan emas, dan kelima alasnya itu adalah dari tembaga.